Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Ayub pasal 42 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tema renungan saat ini adalah pengalaman bersama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang anak yang selalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya adalah pria terkuat di dunia. Suatu hari ia memanjat pohon di depan rumahnya dan tanpa disadari ternyata ia sudah berada di dahan yang cukup tinggi ketika melihat ke bawah. Maka rasa takut menyelubungi hatinya. Kemudian ia menjerit, "Ayah, tolong aku. Aku takut dan tidak bisa turun dari pohon ini." Mendengar jeritan anaknya, maka sang ayah berlari keluar rumah dan melihat anaknya memeluk dahan yang rapuh. Melihat anaknya berada dalam bahaya, maka sang ayah berkata, "Nak, jangan takut dan dengarkan perkataan ayah. Sekarang lepaskan tanganmu pelan-pelan dan melompatlah ke bawah. Jangan takut karena ayah akan menangkapmu. Engkau tidak akan terluka karena ayah pasti menangkapmu." Berkali-kali ayahnya berusaha untuk meyakinkannya, tetapi ia tidak juga mau melompat karena ia berpikir, "Bagaimana kalau ayah tidak menangkapku? Aku akan jatuh ke tanah lalu mati." Sambil menangis, ia berteriak, "Tidak, aku takut kalau ayah tidak akan menangkapku." Beberapa detik kemudian terdengar suara dahan patah dan anak itu pun jatuh. Tanpa disadarinya, ia sudah ada dalam pelukan ayahnya. Dengan tubuh yang gemetar ia memeluk ayahnya dan berkata, "Dulu aku hanya bisa berkata kepada teman-teman bahwa ayah adalah pria terkuat di dunia. Tetapi sekarang aku yakin bahwa ayah memang pria terkuat di dunia." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bukankah kita sering berlaku seperti anak kecil itu? Kita begitu fasih berkata kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup dan luar biasa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, suatu permasalahan, maka kita seringkali ragu dengan kesanggupan dan kesediaan Allah untuk menolong kita. Kekristenan bukanlah sekedar tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup dan luar biasa, tetapi kekristenan adalah pengalaman hidup bersama Allah yang sanggup dan luar biasa itu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap dan tindakan kita ketika berhadapan dengan masalah yang besar? Kemana kita berlari-lari untuk mencari pertolongan? Kepada orang tua, saudara, pejabat, atau orang pintar?
Jika kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tentu kita akan mengandalkannya dalam hidup ini dan yakin bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus bersedia menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Jika kita mengenal Allah, maka kita yakin bahwa lewat suatu persoalan kita akan melihat kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah, karena Ia adalah Allah yang gagah perkasa. Nikmati pengalaman indah bersama dengan Allah lewat persoalan yang hadir dalam hidup kita, sehingga kita dapat berkata, "Dulu hanya kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Mari kita bangun karakter untuk menemukan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami tidak mau hanya sekedar tahu bahwa Engkau luar biasa, tetapi kami mau mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan pergumulan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, turut campur tangan untuk menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka segera menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami ingin menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati karya kami, sehingga kami senantiasa boleh dalam penyertaan Tuhan dan kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.